PDIP semakin nyolot dan menghina Presiden Jokowi sebagai penipu dan manusia palsu atau fake. Dan dia mengatakan bahwa jangankan manusia, malaikat pun ditipu atau ketipu dengan Presiden Joko Widodo. Kalau seperti itu terus, tunggu tanggal mainnya. PDIP akan hilang ditelan waktu. Kemudian saya menemukan banyak pembenaran dari pandangan dia. Yes, Jokowi is totally fake. Totally fake. Jadi pertama ketika dia memilih naik kereta kencana setelah pelantikan di DPR, kita menganggap itu dengan penuh rasa haru dia mau berbaur sama rakyat. Ternyata dari awal otaknya sudah feodal. Bagaimana dong? Iya benar. Kita begitu terharu, ribuan orang kita menyambut dia sepanjang jalan Sudirman Tamrin hingga istana. Dengan satu bayangan betapa merakyatnya, dia tidak naik mobil tahan peluru, dia naik andong. Ternyata itu kereta kencana dalam benaknya. Ya toh? Maka kalau kemudian di media sosial kemarin-kemarin banyak muncul meme, kenapa ya dulu nggak kita tutup gorong-gorong itu? Dulu saya marah, sekarang saya ikutan. Bener ya, kenapa nggak kita ikut nutup gorong-gorong itu kemarin? Sehingga kita tidak mengalami yang kita alami hari ini, setback luar biasa. Iya kan? Ya, karena kemudian itu berhasil kita membangun bahwa Jokowi adalah kita. Jokowi adalah rakyat yang lahir dari pinggir sungai, yang katanya sering terjun ke sungai, ternyata sungainya itu nggak ada, kering kan? Nah, itu kita merasa melihat demokrasi, reformasi kita sudah di jalan yang benar, karena rakyat kecil bisa jadi presiden. Itulah yang kita pahami. Dan ternyata hari ini itu dibuktikan semua itu fake dan kita semua salah kena kibul. Tapi jangan malu, jangankan kita, malaikat pun tertipu dengan Jokowi. Ya, jadi jangan salahkan Bu Mega, Mas Eros. Para malaikat dan yang lain-lain saja kok tertipu. Iya kan? Jadi sekarang begini, kalau saya melihat 2014, 2019, oke lah, tidak banyak naluri kekuasaan yang menonjol. Beliau bekerja keras. Untung, ini kesalahan Pak SBY juga belikan pesawat kepresidenan. Mungkin kalau dulu nggak ada pesawat kepresidenan, dia nggak tiap hari keliling-keliling Indonesia. Tapi ya karena ada pesawat, tiap hari lah dia terbang. Ya, jadi sampai 2019 itu sudah terlalu kelihatan. Anak-anaknya jual martabak, jual pisang, dan dia berkali-kali bilang anak-anak saya tidak tertarik politik, mau usaha saja. Bahkan seorang Kaisang bilang, bikin satu meme, hari gini masih minta sama bapak proyek-proyek, gitu kan? Sampai itu viral. Dan sekarang ternyata kita dengar dia merengek-rengek pengen jadi gubernur atau jadi apapun. Nah, kapan kita mulai sadar sebenarnya? Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini fake itu tahun 2019, sehari setelah penetapan MK terhadap putusan hasil pemilu. Itu para lawyer diundang ke istana, dikira mau diucapkan terima kasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa. Ternyata yang ditanya gimana caranya 3 periode. Itu yang saya dengar dari salah seorang yang ikut dalam acara itu. Jadi pikiran untuk 3 periode itu hadir hanya 1 hari setelah hasil pemilu 2019 diterapkan oleh MK. Dan dari sanalah mulai terjadi, kalau kita mau mengatakan, penyanderaan demokrasi, pembengkokan hukum, dan segala macam. Ya. Namun demikian, tuduhan Edi Sitorus terkait Jokowi yang meminta 3 periode langsung dibantah oleh Puan Maharani bahwa itu
tidak benar. Dan inilah pernyataannya. Bahwa sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5 kali 2 kali, itu 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, ia membantah pernyataan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres TKRPP, PDIP, Adian Apitupulu. Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, tak pernah meminta ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait 3 periode masa jabatan presiden. Nggak pernah setahu saya. Nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan. Ya, itulah pernyataan Puan Maharani yang mengatakan bahwa tidak pernah Presiden Jokowi meminta untuk 3 periode. Hal ini tentu saja membantah pernyataan Adian Apitupulu, termasuk juga pernyataan Deddy Sitorus yang menggebu-gebu menfitnah Presiden Jokowi meminta untuk menjadikan jabatan presiden selama 3 periode. Ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang? Dikasihnya banyak, benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tapi itulah pernyataan Adian Apitupulu yang menolak permintaan Presiden Joko Widodo untuk meminta jabatan 3 periode. Dan yang meminta untuk 3 periode adalah sebetulnya Bahlil Lahadalia yang mengaku menjadi orang pertama yang mengusulkan Jokowi untuk 3 periode dan menunda pemilu. Dan ini pernyataan Bahlil Lahadalia. Warahmatullahi wabarakatuh. Namun 2 menit saya minta teman-teman media tulis. Saya baru datang Jenderal, ada di media bicara tentang 3 periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Mutadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti. Yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan. Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu. Kok masih ada yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang? Jadi teman-teman, yang salah itu, kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Secara jantan Bahlil Lahadalia mengungkapkan dan bertanggung jawab atas sampaikan 3 periode dan juga penundaan pemilu. Jadi tidak benar kalau Presiden Jokowi meminta 3 periode ataupun menunda pemilu. Namun demikian tanpa adanya suatu perintah, Bahlil Lahadalia mengakui hal itu. Selain Bahlil Lahadalia yang meminta untuk maju dalam 3 periode adalah para pejabat kepala desa maksud saya, yang meminta kepada Presiden Jokowi untuk maju lagi dalam 3 periode. Asosiasi Kepala Desa atau APDESI mendukung Jokowi untuk 3 periode. Atau menobatkan Presiden sebagai Bapak Pembangunan Desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI juga mendukung Joko Widodo untuk memerintah selama 3 periode. Kita memang butuh Jokowi jadi presiden sekali lagi. Salam 3 jari Jokowi kita.
kita pilih lagi. Ya, itulah Abdesi yang meminta Jokowi 3 periode. Jadi tidak benar kalau Presiden Jokowi sendiri yang memintanya kepada Adian dan Adian menolaknya. Adian sok tahu saja. Puan saja tidak pernah mendapatkan permintaan dari Presiden Jokowi untuk 3 periode. Selain dari Bahlil Lahadalia dan juga dari masyarakat biasa juga yang meminta untuk Pak Jokowi 3 periode, pada saat foto selfie warga meminta agar Pak Jokowi 3 periode ya. Pak, lanjutkan 3 periode, Pak. Sampai aja. Pak, kopi. Kopi, Pak. Pak, lanjutkan 3 periode, Pak. Foto bareng, Pak. Foto bareng, Pak. Pak, lanjutkan 3 periode, Pak. Haus, Pak. Pak, haus, Pak. Tanpa rekayasa dan tanpa ya istilahnya kayak Anies yang banyak acting, tidak ada orang melambaikan tangan. Namun demikian pada kenyataannya untuk Presiden Joko Widodo memang betul masyarakat sangat mengharapkan untuk jabatan 3 periode. Warga Banten juga sama saja ya. Sebetulnya ini merupakan di seluruh Indonesia yang mengharapkan Presiden Jokowi untuk menjabat lagi alias 3 periode. Ini kejadian pada saat sebelum Pilpres begitu ya. Kita dengarkan kepuasan atas sudatan warga pemerintahan ya. Jokowi juga dirasakan warga Banten. Melihat kinerja pemerintahan Jokowi yang baik, sejumlah relawan Jokowi yang tergabung dari Gerakan Milenial Demokrasi Indonesia Banten atau GMDI mendorong DPR dan MPR agar bisa mengamandemenkan undang-undang masa jabatan presiden hingga jabatan politik lainnya. Dengan mengamandemenkan undang-undang, relawan GMDI inginkan pemilihan umum tahun 2024 ditunda. Sosok Jokowi dinilai pemimpin yang tepat untuk mensejahterakan rakyatnya. Belum ada lagi selain Jokowi yang terlihat bisa membangun negara Indonesia. Ditambah dengan adanya pembangunan ibu kota negara Nusantara tanpa kepemimpinan Jokowi, dikhawatirkan pembangunan ibu kota negara bisa terbengkalai. Dalam acara deklarasi ini, relawan GMDI juga melakukan aksi menanam pohon, setidaknya ada 1.000 pohon yang ditanam oleh relawan tersebar di kawasan Banten. Kami dari Gerakan Milenial Demokrasi Indonesia Provinsi Banten. Apa tujuan kegiatan ini? Tujuan kami mendorong yaitu anggota DPR, MPR di Senayan untuk mengamandemen yaitu masa jabatan presiden berikut jabatan-jabatan politik di Indonesia. Kami inginkan pemilu 2024 ditunda. Itu adalah fakta dari rakyat Indonesia ya, dari Banten, dari NTT dan dari mana-mana memang menginginkan Presiden Joko Widodo untuk maju lagi dalam 3 periode ya. Jadi sangat tidak tepat apa yang disampaikan oleh Adian Apitupulu maupun Deddy Sitorus sebagai politisi PDIP yang menfitnah Presiden Joko Widodo yang memintanya begitu ya. Apalagi Pak Jokowi dikatakan sebagai fake penipu. Jangankan manusia, malaikat saja juga ketipu. Deddy Sitorus semakin nyolot saja. Aduh.